Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses seluruh kelas 12, 1 sampai 6. Tidak terasa, kita berakhir di materi bab 6. Mudah-mudahan materi yang kita lakukan dari bab 1 sampai bab 6 mendapat ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Anda menjadi orang yang hebat. Dan mudah-mudahan Anda menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan setelah lulus mendapat perguruan tinggi negeri. Dan mudah-mudahan bisa mengangkat derajat orang tuanya. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari awal proses doa sampai nanti akhir materi dan kuis, mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan pikiran jernih, diberikan pikiran cerdas, diberikan keberuntungan, dan mudah-mudahan selalu taat kepada Tuhan, ibadah, dan bakti kepada orang tua, dan hormat kepada guru. Itu menjadi seorang pelajar Pancasila yang berakhlak, adab kepada sesama. Berdoa dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai, terima kasih. Alhamdulillah, tidak terasa sekarang sudah masuk mau Desember atau awal November. Pergantian semester akan berakhir, berarti kelas 12 akan selesai materi di bab 6. Setelah itu Anda persiapan ujian. Maka dari itu saya akan membahas materi terakhir ini dengan tujuan supaya siswa lebih fokus dalam belajar dan fokus dalam bertanggung jawab mengerjakan tugas. Nah, mudah-mudahan sampai nanti ujian akhir atau kelulusan bisa mengerjakan soal ujian dengan baik dan sebagainya. Kita lanjut materi bab 6, menjelaskan menulis praktik baik dan cerita tentang lingkungan. Namanya menulis berarti satu hal yang apa Anda lakukan di bentuknya tulisan, writing kalau bahasa Inggrisnya, dan sesuai dengan cerita tentang lingkungan yang Anda lihat. Kalau Anda lihat dari gambar ini, berarti pastinya ada satu bentuk tangan kedua belah pihak, atau beberapa pihak, atau semua pihak yang harus bentuknya melindungi lingkungan sekitar, supaya tidak terbawa atau terdampak limbah. Kalau dilihat dari gambar sebelah kirinya, itu banyak kumpulan sampah, total sampah rumah tangga. Berarti total sampah rumah tangga itu yang nanti Anda lakukan bisa tidak bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Artinya sampah yang dilakukan itu bisa berguna untuk orang lain dan sebagainya. Sekilas judulnya itu. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Ada pertanyaan pemantik. Di pertanyaan pemantik, di situ ada kata apa yang kalian ketahui tentang sebuah instruksi. Kalau dari soal pertanyaan 1, namanya instruksi berarti perintah. Apa tuh maksud perintah? Berarti perintah yang Anda lihat atau yang Anda dengar langsung Anda kerjakan dengan bentuknya beraneka ragam. Bisa bentuknya project, bisa bentuknya menulis, bisa bentuknya berbicara, atau membuat produk. Nah, jadi instruksi di situ menjelaskan berarti Anda sebagai pelajar mendapat ilmu dari gurunya, perintah tersebut menjadi hal positif untuk siswa atau pelajar atau peserta didik, ya akhirnya dia melakukan atau bahasa yang Anda pernah ketahukan atau mengaplikasikan, mengerjakan dan sebagainya. Bagaimana cara menyampaikan instruksi secara jelas dan tepat? Pastinya harus terstruktur. Apa tuh? Artinya struktur berarti orientasinya, bagian awalnya, di mana Anda membuat satu bagian awal terstruktur dengan jelas dari orientasi, isi, sampai akhir harus tepat. Jadi dalam menyampaikan pembuatan instruksi tersebut. Bagaimana cara kalian memilih dan memilah beragam informasi dari sumber yang berbeda?
pastinya sumber yang Anda dapat dari berbagai hal atau berbagai informasi, jangan serta-merta Anda harus terima. Dipilah dulu, mana yang positif untuk Anda, mana yang negatif untuk Anda. Berarti tidak semua sumber informasi media internet semuanya positif. Pasti ada hal yang berbeda antara A dan B. Nah, setelah Anda dapat A dan B, Anda pilih tuh. Oh, ternyata yang A kekurangannya ini, yang B kekurangannya ini. Nah, kekurangan itu, apakah ada persamaan? Kalau perbedaan dari persamaan itu, atau dari perbedaan itu, berarti Anda lakukan menjadi hal yang nanti Anda gunakan dalam kegiatan instruksi membuat satu tulisan atau produk dan sebagainya. Apa yang kalian ketahui tentang penulis cerpen? Kalau dalam penulisan cerpen pasti udah tahu tuh, pengalaman. Arti pengalaman sesuai yang Anda lihat, yang sesuai yang Anda alami, ya akhirnya sesuai yang Anda ketahui, apa yang Anda lihat, dijadikan satu bentuk cerita. Nah, ceritanya yang pastinya bisa bentuknya pengalaman, nyata, bisa tidak nyata, bisa fiksi, bisa non-fiksi. Nah, dari penulisan cerpen itu nanti bisa dikembangkan dari bentuk hal-hal yang Anda ketahui, yang pastinya dikembangkan lagi dari masyarakat yang Anda lihat, dan dikembangkan lagi dari lingkungan sekitarnya atau sekolah, di sekolah atau di masyarakat. Bagaimana cara kalian menilai akurasi penggambaran karakter tokoh, alur, dan situasi sosial kemasyarakatan pada teks cerpen atau novel? Namanya karakter, berarti itu namanya unsur intrinsik. Namanya ada perwatakan dan penokohan. Nah, makanya penokohan terbagi dua. Ada sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama yaitu pelaku utama, orang ketiga serba tahu. Nah, berarti di situ ada juga namanya perwatakan. Perwatakan itu tokohnya, wataknya seperti apa. Dari Anda menulis cerpen atau novel tersebut. Alurnya berarti disesuaikan dengan isi cerita cerpen yang Anda tulis. Dari lingkungan yang Anda sekitar tulis, Anda ketahui. Misalnya, Pak RT selalu membantu warganya untuk menciptakan kebersihan lingkungan dan menjadi tanaman di sekitar rumahnya bukan untuk tempat parkiran motor. Artinya ditanamkan pohonan atau menanam pohon di sekitar depan rumahnya, bukan untuk naruh parkiran motor. Nah, itu yang akhirnya masyarakat tidak peduli dengan lingkungan. Padahal siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan lingkungan sekitar? Pastinya yaitu dari pertama Pak RT-nya atau Pak RW-nya. Lalu rumah sekitar masing-masing ya akhirnya menanam pohon tersebut. Contoh, di rumah saya sengaja memasang tanaman tuh di depan rumah, bukan untuk parkiran motor. Jadi parkiran motor ya khusus di garasi. Tapi yang di depan rumah tidak ada orang yang parkir motor di rumah saya. Kenapa? Supaya orang tahu, oh ternyata depan rumah ini cinta lingkungan, kebersihan lingkungan, melestarikan lingkungan. Supaya apa? Adem, tenang, nyaman, dan sebagainya. Asri, dan lain-lain. Nah, yang akhirnya situasi sosial masyarakat melihat tuh. Apa tuh sosial masyarakat? Lingkungan sekitar, oh masyarakat si A senang dengan kebersihan. Oh, masyarakat si B menilai saya rumahnya ternyata tentang banyak pohonan. Bukan pohonan saja, saya menciptakan yaitu di depan rumah kolam ikan. Kolam ikan yang bisa menghasilkan untuk masyarakat sekitar. Bisa dijual ke orang dan sebagainya. Atau bisa berbagi kepada masyarakat, tetangga, dan lain-lain. Nah, itu sekilas bagaimana cara kalian menilai akurasi penggambaran. Lalu berikutnya menjelaskan ulang instruksi yang kompleks. Artinya strukturnya harus dari awal sampai akhir harus tepat, dari orientasi, isi, sampai akhir penutup kesimpulan. Menimbang efektivitas penyajian data pada informasi lingkungan. Berarti datanya harus valid, bukan hoax atau hoax yang akhirnya tidak tepat dalam penyampaian informasi. Menggunakan beragam sumber informasi untuk mengambil keputusan. Sesuai yang Anda dapat informasinya menjadi hal positif, keputusan yang Anda akan lakukan. Jangan sampai yang Anda buat seperti contoh nih, Anda saat ini sedang membuat proyek atau proyek
rekayasa digital. Berarti kan Anda cari tahu dulu, tidak mungkin Anda langsung buat tanpa tahu informasinya dari mana. Ya akhirnya setelah Anda dapat informasinya itu, Anda lakukan menjadi barang, artinya membuat barang tersebut dari berbagai hal. Ya akhirnya nanti tim kelompok membuat tuh rekayasa digital, bisa bentuknya vakum, bisa bentuknya kipas, bisa bentuknya hidroponik dan sebagainya. Ya akhirnya orang tersebut menggunakan alat tersebut atau rekayasa digital tersebut bermanfaat untuk orang lain. Menjelaskan cerita tentang lingkungan secara runtut, berarti Anda menjelaskannya secara tepat. Artinya tepat, tidak mengulang-ulang dari cerita yang sebelumnya. Artinya dari awal latar belakang sampai akhir kronologisnya, sampai akhir kesimpulannya harus runtut. Kenapa nih si Pak Ijar menanam tanaman di rumah dan membuat kolam ikan di depan rumah? Nah itu yang akhirnya membuat cerita tuh di situ. Oh iya, Pak Ijar ingin rumahnya adem. Oh iya, rumahnya Pak Ijar ingin asri, makanya ditanamkan atau pohon tanaman pakai pot supaya orang tidak parkir motor di rumah saya. Bukan Pak Ijar pelit parkiran. Kenapa? Supaya orang datang tamu ke rumah saya, oh asri ya, nyaman ya, ada pohon-pohonannya. Nah kalau parkiran motor, saya persilakan tuh di samping rumah saya. Orang siapapun tetangga mau parkir silakan. Jadi itu khusus parkiran, tapi bukan di depan rumah. Kalau yang samping rumah memang khusus parkiran. Berikutnya menulis cerita pendek bertema lingkungan. Berarti Anda secara logika, yang Anda buat proyek rekayasa digital, ya akhirnya Anda membuat cerita pendek tentang rekayasa digital yang Anda lakukan. Bentuknya bebas, bisa bentuknya pengalaman pribadi, bisa bentuknya pengalaman masyarakat, bisa bentuknya pengalaman orang lain, atau dan sebagainya. Ya akhirnya Anda kreatif dalam menulis. Yang nanti berikutnya menulis indah dengan gaya bahasa. Anda menulis cerpen ini dengan gaya bahasa apa? Karena di dalam gaya bahasa itu ada majas. Majasnya ada banyak. Ada personifikasi, ada hiperbola, ada litotes, ada ironi, dan sebagainya. Lalu mengidentifikasi akurasi perwatakan alur situasi sosial masyarakat cerpen atau novel. Yang tadi kita bahas tuh. Menyajikan instruksi kompleks dalam bentuk karya audio video. Nah, Pak Ijar memberitahukan tugas Anda rekayasa digital membuat video, yaitu apa? Tutorial. Bagaimana proses Anda membuat produk itu dari awal sampai akhir. Setelah Anda membuat video tersebut dari awal sampai akhir, nanti video tutorial itu sampai akhir produknya jadi atau selesai dikasih kepada narasumber. Diberikan kritik, saran, atau masukan, atau penilaian. Ya akhirnya orang menilai, oh ternyata siswa 41 berbakat dalam membuat produk itu, yang bisa diperbanyak oleh masyarakat sekitar atau teman siswanya, adik kelasnya, dan sebagainya. Yang terakhir juga membaca, yaitu latihan. Nah sekarang kita lihat nih, ada gambar dua perempuan, lalu berikutnya ada dua laki-laki. Kalau Anda lihat seorang perempuan dan seorang laki-laki, berarti di situ menjelaskan gambarnya para sahabat lingkungan, krisis hutan dan lahan resapan air. Lalu di situ menjelaskan lagi yang perempuan berikutnya, krisis energi, pencemaran lingkungan. Lalu cowok yang berikutnya, krisis satwa langka dan pangan lokal. Dari kelima topik ini, itu bisa menjelaskan Anda membuat suatu bentuk cerpen atau cerita atau produk rekayasa digital yang akhirnya bisa berbagai macam hal. Seperti krisis energi, oh ternyata nanti BBM akan punah atau habis, digunakan bentuknya yaitu kelapa sawit. Sekarang udah banyak nih model listrik, tapi
nanti listrik udah punah baterainya, yaitu menggunakan kelapa sawit bahan energinya. Krisis hutan dan lahan resapan air. Kenapa? Karena harusnya untuk penyerapan air hutannya ditebang. Kenapa? Karena merusak lingkungan. Itu yang tidak boleh. Krisis iklim. Apa tuh berarti? Polusi. Kenapa? Contoh, kalau Anda lihat di masyarakat sekitar, di di sekitar jalan suka ada gambar cuaca atau polusi udara yang kurang bagus. Nah, itu yang bisa merusak krisis iklim yang masyarakat sekitar akhirnya terjadi karena penyakit entah paru-paru, pernapasan, dan sebagainya. Pencemaran lingkungan, banyak sampah atau limbah dan sebagainya. Krisis satwa langka dan pangan lokal. Krisis satwa langka berarti hewan di satwa perkebun marga satwa. Nah, yang akhirnya di situ banyak hewan-hewan yang sudah hampir punah karena kurang peduli, entah makanannya yang kurang, entah perawatan yang kurang. Ya, akhirnya banyak hewan yang satwa mati yang harusnya bisa bertahan, tetapi karena tidak ada yang maintenance atau merawat, ya akhirnya dinas peternakan atau dinas pertanamannya yang tidak kolaborasi untuk melestarikan satwa lingkungan sekitar supaya tetap terjaga dan sebagainya. Lanjut. Pada bab ini akan belajar mengungkapkan kembali penjelasan terkait instruksi yang kompleks. Nah, maksudnya apa tuh? Berarti nanti Anda membuat cerpen dengan gaya bahasa yang sesuai dengan alur latar sosial masyarakat dari produk sesuai topik yang di atas. Mari meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, lalu menuliskannya. Kalimatnya aja udah ketahuan mari, berarti namanya persuasif, ajakan. Apa kabar bumi kita hari ini? Nah, bumi ternyata semakin rentan dan persoalan-soalan lingkungan muncul satu persatu ke permukaan. Setiap hari mungkin kalian membaca atau mendengar anjuran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Anjuran itu disampaikan dengan teks dan gambar yang mengunggah kesadaran kita. Nah, bisa bentuknya disampaikan melalui cerita fiksi. Lanjut, ini ada kata menjelaskan ulang instruksi yang kompleks. Berarti Anda mengungkapkan kembali penjelasan terkait instruksi kompleks dari ide pokok, ide pendukung. Ide pokok apa sih berarti? Lupa nih, saya yakin nih. Siswa 12 pada lupa. Ide pokok berarti gagasan pikiran utama. Namanya pikiran utama berarti pokok pikiran utama yang ada selalu di awal, tidak di akhir. Ingat kalau ide pokok. Beda dengan pertanyaannya kalimat utama. Kalau kalimat utama pasti adanya di awal dan di akhir. Nah, kalau ide pokok pasti selalunya di awal. Kenapa? Seperti misalnya kebakaran hutan. Nah, berarti ide pokoknya menjelaskan kebakaran hutan yang mengakibatkan hutan rusak dan terjadinya banjir dan sebagainya. Nah, sedangkan ide pendukung itu namanya kalimat khusus. Kalau tadi kalimat utama yaitu umum, sedangkan ide pokok bukan umum, pokok pikiran utama atau gagasan utama. Nah, kalimat pendukung itu berarti kalimat umum atau khusus. Misal, banyak lingkungan rumah tidak peduli kebersihan dan menciptakan tanaman di depan rumahnya. Nah, lalu rumah Jarkasi menanam tanaman berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan membuat kolam ikan. Rumahnya Budi tidak membuat tanaman di depan rumahnya tetapi menciptakan kotoran. Tidak ada tong sampah. Jadi sampah berserakan. Nah, itu yang akhirnya merusak lingkungan. Nah, itu namanya kalimat
ide pendukung yang tidak mendukung, atau bahasanya kalimat khusus yang mendukung kalimat utama tersebut. Memahami sebuah instruksi yang kompleks dan mengungkapkan kembali dengan bahasa sendiri. Berarti Anda menjelaskan dengan bahasa sesuai kemampuan yang Anda miliki. Sebagai contoh, kalian perlu memahami apa yang disampaikan Les Giblin dalam bukunya Skill with People, pedoman sukses karir, kehidupan, keluarga, dan sosial. Beginilah cara manusia belajar dan mengingat informasi. Dari contoh bagian penting buku tersebut adalah memahami manusia, bagaimana kita belajar dan membeli. Ternyata 83% dengan penglihatan, 11% dengan pendengaran, yang minimnya itu dengan rasa, sentuhan. Nah, jadi kenapa dikatakan penglihatan 83%? Karena kita butuh belajar, yang akhirnya butuh membaca, butuh menonton, dan sebagainya. Tapi kalau bentuknya memahami manusia penciuman dengan sentuhan dan rasa, memang benar 1% karena minimnya. Lalu bagaimana memahami manusia yang kedua, bagaimana kita mengingat informasi? Nah, baru kebalikannya nih dari apa yang kita katakan ketika kita melakukan sesuatu. Jadi setelah Anda katakan, melihat sesuatu langsung Anda kerjakan. Makanya tingkatannya paling tinggi itu 90%. Lalu yang berikutnya memahami manusia, metode instruksi hanya memberitahu 70%. Lalu hanya memperlihatkan 72%, hanya memberitahu 85%. Lanjut. Uraian ringkas yang disampaikan Les Giblin, bagaimana seorang manusia itu belajar dan mengingat informasi telah menyadarkan kita tentang arti sebuah informasi atau instruksi disampaikan jika kalian hanya menyimak suatu informasi. Nah, di sini ada kegiatan 1, latihan. Isu lingkungan saat ini semakin masif, diulas dan dikampanyekan demi menyelamatkan bumi dari kerusakan akibat ulah manusia. Satu yang menjadi target kampanye penyelamatan lingkungan adalah peserta didik sekolah mulai SD sampai SMA, sehingga konsep sekolah ramah lingkungan pun didengungkan. Makanya di sekolah ada kata ramah lingkungan sekolah. Itu yang menjelaskan strategi yang akhirnya seseorang atau warga sekolah harus peduli dengan lingkungan sekitar sekolah. Dengan judul strategi sekolah ramah lingkungan, di sini membangun karakter warga sekolah yang peduli dan berperilaku. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dapat menginspirasi, melibatkan dan menggerakkan seluruh warga sekolah, yaitu pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik, orang tua, dan sebagainya. Contoh misalnya, setiap siswa tidak boleh beli botol minuman. Artinya botol plastik. Tetapi kepala sekolah dan wali kelas memberitahukan kepada peserta didiknya, setiap siswa harus membawa botol minuman tumbler supaya siswa tinggal mengisi ulang minuman yang ada di kelas. Itu mengurangi limbah plastik. Itu contoh dari pemimpin atau kepala sekolah memberitahukan ke wali kelas dan bapak ibu gurunya menyampaikan juga di kelas supaya siswanya atau peserta didiknya membawa tumbler atau botol minuman. Lalu berikutnya visi dan misi sekolah sebaiknya mencakup juga perilaku ramah lingkungan dan perlu menjadi kesepakatan bersama para pihak yang berkepentingan. Perilaku ramah lingkungan dan kepedulian dapat dibentuk melalui budaya sekolah dan sebagainya. Di dalam strategi tersebut ada kegiatan yang tidak terprogram kebiasaan, yaitu kegiatan rutin, kegiatan spontan, dan kegiatan keteladanan. Contoh nih, alhamdulillah di SMA 41 sangat bagus, ada kerja bakti setiap bulan. Biasanya kerja bakti kan pas mau ngambil rapot doang orang tua, bukan. Tetapi kerja bakti diciriaskan setiap bulan sekali, yang akhirnya setiap kelas membersihkan lingkungan kelas, kamar mandi, taman, dan sebagainya. Kegiatan tidak terprogram melalui pembiasaan, pengembangan habitat ramah lingkungan melalui pembiasaan mencakup alat berikut. Kegiatan rutin, contoh pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah SMA 41 didatangi dari puskesmas.
entah PMR atau PMI datang ke sekolah untuk mengecek kesehatan siswa atau peserta didik. Kegiatan spontan, contoh membuang sampah pada tempatnya. Misalnya guru atau wali kelas atau siapapun yang melihat sampah langsung diambil dibuang ke tempatnya. Keteladanan contoh tidak merokok. Jadi Bapak Ibu guru di lingkungan sekolah tidak merokok, yang akhirnya siswa juga menilai bahwa memang gurunya saja tidak merokok. Pengkondisian contoh ketersediaan air bersih, ketersediaan tempat sampah memadai dan sebagainya. Nah, ini yang sering suka siswa menyalahgunakan, yang harusnya airnya dihemat tapi dibuang sia-sia karena tidak ditutup lagi keran airnya. Terus sudah disediakan sampah tetapi siswa tidak membuang pada tempatnya. Dan ketersediaan poster bertema lingkungan sudah diberikan tahu bahwa cinta ramah lingkungan. Kegiatan terprogram melalui ekstrakurikuler yang tadi saya bahas ternyata masuk ke bagian tuh, yaitu palang merah, PMR, kelompok KIR, ilmiah remaja, pecinta alam, polisi, literasi, jurnalistik, dan ekskul yang lain. Instruksi yang telah kalian dengarkan tentang strategi sekolah ramah lingkungan ternyata itu instruksinya simplek atau sederhana dengan panjang tulisan 350 kata, 357 kata. Ada dua keyword atau kata kunci yang dapat kalian ingat bagaimana menjalankan kebiasaan ramah lingkungan, yaitu kegiatan terprogram atau kegiatan yang terperinci dan kegiatan tidak terprogram. Jika kalian menutup buku ini, apakah kalian dapat mengingat tentang kegiatan program tersebut? Pastinya ada yang ingat dan ada yang tidak. Tinggal Anda terapkan dari kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Contoh, pulang sampai rumah, sepatu taruh pada tempatnya. Pakaian kotor langsung taruh ke tempat pakaian kotor. Lalu itu contoh kalau udah sampai rumah, berarti kan kebersihan. Lalu apalagi? Misalnya kalau di sekolah, sampai sekolah duduk, bangkunya diturunin, pulangnya dinaikin. Nah, itu kan contoh kebiasaan kecil, tapi kalau sudah terbiasa, ya akhirnya orang ingat, oh iya, saya biasanya baiknya begini, berarti harus lakukan begini. Nah, itu contoh. Nah, di sini ada latihan. Tanpa melihat teks yang telah dibacakan, sampaikan kembali materi tentang strategi sekolah ramah lingkungan dengan bahasa kalian sendiri. Berarti Anda harus menceritakan kembali. Bukan bentuknya yaitu tulisan, tetapi Anda menyampaikan di kelas bentuknya lisan. Nah, sesuai apa yang tadi Anda baca. Lalu berikutnya, apakah informasi yang kalian dengar tanpa membaca teks dapat kalian serap seluruhnya? Dari berapa tadi? Katanya ada berapa? Ingat gak? Ada yang ingat, ada yang lupa. 357 kata. Nah, itu yang Anda harus pahami. Selanjutnya, simaklah instruksi di dalam video tentang cara menampung air hujan dengan biopori. Dibuat oleh IDEP Foundation dengan latar belakang di Bali. Kurang lebih durasinya 11 menit. Nanti bisa browsing nih, teman-teman, mengetahui video tersebut, artinya kalimat tersebut ternyata air hujan bisa menjadikan biopori, ditampung. Jadi air hujan itu ditampung, ya akhirnya menjadi hal positif. Contoh nih, kita buka ya, menabung air hujan. Nah, video dapat diunduh dan diakses melalui tautan berikut ini. Kita buka. Mudah-mudahan sinyalnya tidak bermasalah. Kalau bermasalah, sampai di sini ada tanyakan sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Mohon maaf, sedikit nge-lag.
perpindahan slide-nya. Siapa tahu ada yang bertanya tentang menulis cerita ini atau lingkungan, karena nanti Anda menulis cerpen yang dijadikan produk tersebut atau melakukan hal yang positif dari lingkungan sekitar. Nah, tadi saya udah bahas tentang Tumblr. Apakah kalian sekolah mau Tumblr? Ya, Tumblr sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, jadi sudah baku, walaupun dulunya bahasa asing. Lalu berikutnya, tangkap layar KBBI daring, ini dia, infografik, usaha penyelamatan. Coba kalian hubungkan penggunaan Tumblr dengan usaha penyelamatan lingkungan, terutama pengurangan sampah plastik. Tahukah kalian, berdasarkan data Bottle.net, sampah botol plastik menghabiskan waktu 400 hingga 1000 tahun untuk dapat terurai sempurna. Sementara di Indonesia sendiri menghasilkan 4,82 miliar sampah botol plastik setiap tahunnya, dan ini sangat mengancam kualitas lingkungan kita. Makanya banyak orang setelah minum botol plastik, ternyata botolnya dibuang tempat sembarangan, diambil sama orang-orang pemulung yang akhir bisa ditukar menjadi uang. Nah, Anda pasti ada yang tahu, ada yang tidak. Arti ada yang tahu dan tidak, botol itu setelah dijual dijadikan apa? Dan bermanfaat untuk apa? Nah, dari gambar tersebut, kendalikan sampah plastik. Kenapa kita harus menggunakan tumbler? Di sini ganti gaya hidup, kurangi sampah plastik. Satu tumbler bisa mencegah 4 sampah botol plastik kemasan air minum per hari. Lalu berikutnya, kenapa kita harus menggunakan tumbler? Ganti gaya hidup, kurangi sampah plastik. Setiap tahun Indonesia mengalami sekian 4,82 miliar botol plastik dalam waktu sekejap menjadi sampah. Nah, dari gambar tersebut, akhirnya infografik tersebut dibuat untuk mendukung ide pokok mengurangi sampah plastik. Dari botol bekas kemasan air minum, di dalam infografik disajikan data berupa angka, didukung ikon, simbol, tumbler, botol plastik, dan sebagainya. Adapun jenis data pendukung yang diwujudkan dalam berbagai penyajian, diantaranya dapat berupa persamaan atau perbedaan dari suatu objek, contoh-contoh dari masalah atau solusi yang disampaikan, proses atau alur terjadinya sesuatu. Dari gambar itu berarti nanti Anda membuat poster tuh atau ajakan, ya, supaya mengurangi plastik atau sampah. Nah, di sini juga ada potensi besar di balik pengelolaan sampah plastik. Survei kata data Insight Center KIC menunjukkan hanya 22% rumah tangga yang sadar untuk memisahkan sampah plastik secara khusus, padahal mendaur ulang produk plastik dapat memberikan nilai berkelanjutan perekonomian dan lingkungan. Di sini ada 51%. Total sampah rumah tangga, penilaian sampah plastik 78. Sangat prihatin dengan kondisi ini. Nah, di sini ada gambar biru dan hijau. Kalau yang hijau berarti sampah itu masih bisa dipilah, entah bentuknya untuk pupuk. Kalau tidak memilah berarti barangnya sudah tidak bisa digunakan. Nah, ini saya tayangkan video yang tadi menampung air hujan. Mudah-mudahan bisa kebuka karena sinyalnya. Sambil menunggu, barangkali ada yang bertanya. Pasti saya yakin siswa pada bertanya, itu kenapa air hujan ditampung? Nah, karena pasti ada hal positif tuh yang menghasilkan untuk masyarakat. Tanaman seandainya kering bisa untuk padi, airnya dialirkan ke sawah dan sebagainya. Nah, itu contoh bentuk menabung menurut saya. Tapi kita belum tahu nih, videonya sedang proses. Kalau tidak bisa berarti teman-teman atau siswa menonton kembali video tersebut dari awal sampai akhir. Kalau tidak ada yang tanya, berarti saya akhiri video pembelajaran ini.
Jangan lupa dibaca kembali buku paketnya, dan juga jangan lupa cinta lingkungan, kebersihan lingkungan, dan harus tanamkan dari diri kita masing-masing supaya merawat lingkungan sekitar di kelas dan di sekolah. Jangan lupa dipelajari lagi di rumah, dan untuk kuis minggu ini di awal November. Karena tidak bisa buka, kita akhiri saja. Di awal dengan doa, diakhiri dengan doa. Mudah-mudahan menjadi hal positif untuk kebaikan kita dalam proses belajar, mengajar, dan pada saat nanti Anda menjawab soal bacaan materi tersebut. Terima kasih. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.